dalam rangka untuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengelola alam semesta ini sebaik-baiknya. Agar kemudian semua apa yang Allah siapkan di alam semesta ini dapat dimanfaatkan dalam rangka memaksimalkan ibadah kepada Allah, begitu. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu tuh pasti ada tujuannya. Mesti ada tujuannya. Yaitu untuk makhluk ya, kita semua untuk menyembah Allah. Betul. Dengan wasilahnya itu ciptaannya. Betul sekali. Ya, Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz. Dan selanjutnya ini Ustadz, pertanyaannya tugas utama kerasulan Nabi Muhammad SAW itu apa, Pak Ustaz? Tugas utama beliau itu sama seperti tugas-tugas dari para nabi dan rasul yang lain, yaitu mendakwahkan manusia agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas dan visi serta misi utama Nabi Muhammad pun juga nabi dan rasul yang lain. Jadi untuk ani'budullaha wajtanibut taghut, mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, risalah semua nabi dan rasul dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu sama, yaitu berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Da'watun ilallah. La da'watun ila majlis ulama, ila Muhammadiyah, ila PBNU gitu, ila partai tertentu, ila kelompok ini. Sama ya semuanya. Semuanya Islam satu. Kendaraannya apapun untuk berdakwah, tapi satu misi dakwahnya sama, yaitu dakwah ilallah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, salah satu sarananya adalah dengan kelengkapan syariat Islam ini yang Allah sudah create untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam itu. Begitu. Iya. Dan oh iya Pak Ustadz, setelah itu kan bagaimana sih Pak Ustadz Islam itu masuk ke Nusantara ini, ke Indonesia ini? Itu bagaimana Pak Ustadz sejarahnya? Islam masuk ke Nusantara itu kita sepakat dengan teorinya Prof. Buya Hamka ya, dan yang sependapat dengan beliau bahwa Islam masuk ke Nusantara itu mulai abad ke-7 Masehi. Artinya abad-abad lahir dan datangnya Islam di Jazirah Arab itu sendiri. Kalau ada yang menyebutkan seperti teorinya Snook, teorinya lain-lain yang mengatakan Islam masuk ke Nusantara abad 11, abad 12, abad 13 gitu. Itu adalah abad-abad Islam mulai menyebar secara masif di Nusantara gitu, bukan abad awal masuknya. Nah, awal abad masuknya tetap di abad ke-7, abad di mana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain juga sebagiannya masih hadir, masih hidup gitu. Makanya para sahabat itu kan dari sampai jauh, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke daratan Cina, daratan India, ada yang ke Afrika dan lain-lain sebagainya, ke Asia kita gitu, murid-muridnya dan lain sebagainya. Itu kan dalam satu abad itu dakwah Islam sudah kemana-mana gitu. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab 2/3 dunia sudah dikuasai. Di zaman beliau 2 imperium besar saat itu, Romawi dan Persia, bisa ditaklukkan gitu, bisa ditundukkan. Jadi dakwah Islam sangat masif. Akhirnya karena tentu saja orang-orang Arab itu mereka adalah sebagiannya pedagang gitu, pelaut. Mereka berdagang sambil berdakwah. Masuklah di abad ke-7 itu sampai ke perairan Nusantara, ke pantai-pantai yang ada di Nusantara. Maka penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga menurut teorinya Buya Hamka ini, itu tidak diragukan lagi berdasarkan bukti-bukti yang ada dari semua catatan para dinasti yang ada di Cina dan sebagainya. Itu Islam sudah hadir di Nusantara ini sejak abad ke-7, abad 11, 12, 13 itu mulai berdiri kesultanan-kesultanan gitu, hasil dakwah dari para ulama tersebut gitu. Jadi Islam itu bisa masuk ke Indonesia ini tanpa adanya peperangan ya Pak Ustadz ya? Tanpa ada pertumpahan darah yang terjadi akibat peperangan gitu. Seperti itu. Mungkin saja ada insiden-insiden gitu kan, tapi itu bukan sesuatu yang kemudian digerakkan secara formal oleh
satu kerajaan, oleh satu kekuasaan gitu untuk berperang dan menyebarkan agama. Sama sekali tidak terjadi seperti itu. Tidak ada pertumpahan darah. Tidak ada pertumpahan darah. Jadi tadi disampaikan masuknya Islam ke Nusantara dan menyebarnya Islam ke Nusantara itu kan melalui jalur pendidikan, perdagangan, pernikahan, dan dakwah-dakwah lain melalui jalur kesenian dan kebudayaan seperti dilakukan oleh sebagian wali songo gitu kan. Sehingga dengan mudah akhirnya Islam ini diterima oleh masyarakat gitu, oleh rakyat yang ada di Nusantara ini. Inilah yang kemudian menjadi bukti tertolaknya tuduhan fitnah bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan, dengan peperangan, bahwa kalau orang Islam berperang itu pedang di tangan kanan, mushaf Al-Quran di tangan kiri katanya gitu. Nah itu tidak benar. Adapun yang terjadi peperangan di zaman Rasulullah, para sahabat, kekaisaran, kekhilafan dan lain itu yang tidak mesti bisa terjadi, karena peperangan itu tidak hanya terjadi di peradaban kaum muslimin, di peradaban umat-umat yang lain pun terjadi banyak sekali peperangan. Bahkan jauh lebih dahsyat gitu kan. Peperangan dalam Islam tetap memiliki etika gitu, ada adabnya dalam Islam. Umat Islam tidak akan menyerang katakan kalau tidak diserang, tidak akan membela diri kalau tidak diserang gitu. Pun juga adab-adabnya. Tapi dalam banyak kasus, banyak peristiwa, dakwah Islam itu justru lebih banyak oleh pendekatan-pendekatan personal, oleh dakwah-dakwah yang baik, yang bijak, melalui aspek-aspek politik, ekonomi, kebudayaan, kesenian, pendidikan dan lain-lain sebagainya gitu. Dan itu fakta-fakta sejarahnya tidak terbantahkan, banyak sekali tercatat dalam kitab-kitab sejarah gitu. Dan jadi dari kesimpulan ini Ustadz, Islam rahmatun lil alamin, yaitu garis besarnya itu seperti apa nih Ustadz? Ya, jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu tidaklah semata-mata kami mengutusmu hai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliaunya sendiri maupun juga ajaran yang dibawa dan didakwahkan oleh beliau gitu kan. Beliaunya sendiri adalah seorang manusia yang sempurna. Kalau beliau dibuat oleh Allah masih ada kekurangan, beliau tidak jadi nabi terakhir. Karena beliau jadi nabi penutup, rasul penutup, maka beliau dibuat sempurna. Bayangkan dari mulai lahirnya Allah sudah jaga. Waktu remajanya pengen ke pasar malam saja itu dibatalkan oleh Allah gitu. Bagi kita kan ke pasar malam, ke mall, kemana itu biasa saja, lumrah gitu ya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi bagi beliau itu tidak diizinkan gitu. Artinya dibuat beliau tidak memiliki celah sedikit pun nanti bagi para musuhnya, pembencinya untuk dapat merendahkan beliau. Sehingga dipastikan musuh-musuh beliau itu hanya akan mencela, menghina, merendahkan, memaki apa yang justru memang tidak ada pada beliau. Karena seluruh pribadi beliau itu kebaikan, tidak ada celah sedikit pun. Nah, itulah yang kemudian akan membuat tugas menyebarkan risalah itu jadi mudah. Kenapa? Karena terklarifikasi. Oh, ajaran Islam itu mengajarkan perdamaian toh ya, kelembutan. Itu terklarifikasi kepada sosok Rasulullah ini. Memang Rasulullah itu cinta damai. Beliau itu sangat suka menciptakan perdamaian-perdamaian dan lain-lain sebagainya. Pun tentu saja ajaran Islam, karena ini kan dari Allah. Ini wahyu-wahyu dari Allah yang tidak mungkin keliru, tidak mungkin batil. Ini pasti maslahat gitu. Karena kan ujung dari syariat Islam itu adalah kemaslahatan di dunia dan di akhirat gitu. Kita sudah faham atau belum faham, kalau ini benar adalah ajaran Islam, maka kerjakan saja, karena pasti ujungnya itu adalah maslahat. Jadi Islam rahmatan lil alamin juga jangan diseret-seret ke makna-makna toleransi yang menyimpang gitu. Bahwa karena Islam rahmatan lil alamin kemudian kita jadi enak-enaknya aja. Jadi kita toleran kepada kekufuran, toleran kepada kesyirikan, toleran kepada kemunkaran, tidak begitu. Justru dengan ajaran Islam itu semua didakwahkan, kekufuran, kesyirikan, kemunkaran itu jadi hilang. Tapi dengan cara-cara yang hikmah, mau'izah hasanah, mujadalah billati hiasan.
Jadi itulah rahmatan lil alamin yang kita inginkan gitu ada di masyarakat kita. Ya. Jadi Rasul itu adalah penyempurna ya Ustadz ya, Betul untuk kita sekali. semua, panutan untuk kita semua. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Jadi Allah itu menciptakan dunia ini untuk pasti ada tujuannya, yaitu untuk kita menyembah, yaitu dengan salah satunya dengan diutus Rasul untuk pelengkap seluruh ajaran-ajaran sebelumnya dilengkapi oleh Rasulullah SAW, sehingga kemudian setelah lengkap sempurna beres semua dibawa oleh Rasulullah SAW, disebarkan, didakwahkan, menjadilah rahmat bagi seluruh alam. Insya Allah. Dan permisah, kita telah di ujung acara Saqofah Islamiyah bersama Ustadz Wildan. Terima kasih banyak Ustadz Wildan. Sama-sama, terima kasih. Dan untuk semua pengurus DKM Masjid di Kota Bekasi yang ingin mengundang kita dalam acara Saqofah Islamiyah, bisa langsung mengontak admin MUI TV. Dan jangan lupa untuk mensupport terus acara kami dengan subscribe, like, and comment. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram kita di MUI Kota Bekasi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.